Kasih gue 30 menit, dan setelah lo selesai nonton video hari ini, lo bakal bisa mengutarakan isi pikiran lo dengan jauh lebih jelas, yang bikin siapapun lebih mudah memahami apa yang lo bicarakan. Oke, halo semuanya, sebelumnya kenalin dulu, nama gue adalah Jason Stanley. Gue udah punya pengalaman 6 tahunan di bidang Science Communication. Bang, Science Communication itu apa? Science Communication adalah kita mempelajari aspek psikologi dalam otak manusia, dan kita memahami kira-kira kenapa sih seorang manusia itu secara fundamentalnya bisa melakukan sebuah proses namanya komunikasi. By the way, bagi lo semua, video hari ini bakal bersifat fundamental learning. Jadi kalau lo lebih suka video-video yang pendek, yang cuma 10-20 menitan, yang sifat itu langsung ke tips praktikal, lo bisa klik out aja dari video hari ini. Karena dalam video kali ini, kita bakal ngebahas sampai ke akar-akarnya ilmu pengetahuan dari ilmu komunikasi yang bakal bisa bikin lo ngomong jauh lebih jelas. Nah, sebelumnya, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu adalah information processing. Oke, Bang, information processing itu sebenarnya apa sih, Bang? Information processing adalah kapabilitas otak manusia buat ngeproses sebuah informasi. Jadi, ketika lo pengen ngomong dengan jelas, lo harus tahu dulu nih, ya, orang yang ada di depan lo itu adalah seorang manusia. Dan karena dia seorang manusia, berarti dia memiliki tubuh, dia memiliki roh, dia memiliki badan, dia memiliki otak. Jadi salah satu aspeknya adalah otak. Otak manusia itu digunakan fungsinya untuk berpikir. Jadi kalau misalkan lo mempertanyakan kira-kira, Bang, kenapa kita bisa berkomunikasi? Ya karena kita punya otak. Jadi otak kita itu yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi. Tapi pertanyaan kedua adalah, Bang, emang fungsi otak kita dalam berkomunikasi itu apa? Dan apa korelasi antara otak dengan kejelasan omongan kita? Oke, kita bakal bedah satu persatu. Kita bakal mulai dengan proses otak. Otak, di sini nih ya, otak manusia itu bisa memungkinkan kita untuk berkomunikasi sebagai tempat untuk menerima sebuah informasi, baik dalam bentuk kata-kata, sekarang lo lagi dengerin nih kata-kata gue, baik dalam bentuk audio, baik dalam bentuk visual, baik dalam bentuk apapun. Gue bakal kasih sedikit sebuah study case. Gue punya sebuah kursus yang namanya Stanley Academy, platform edutech gue sendiri, itu tentang ilmu komunikasi lah singkatnya. Platform edutech gue itu berisikan mengenai sebuah pembelajaran komunikasi, sama kayak video kali ini. Orang yang belajar di platform edutech gue, mereka mendapatkan informasi dalam bentuk sebuah video. Tapi videonya itu kan memiliki sebuah satu, itu visual, yang gue lagi menjelaskan sebuah materi, gerak-gerakan tangan gue, tulis-tulisan gue. Ada juga suara gue yang didengarkan. Gambar visual dan suara ini, itu pesannya, ya jadi berbentuk pesan nih, audio dan visual ini. Pesan ini nantinya bakal diterima oleh otak dari pembelajar di platform gue. Pesan diterima oleh otak di pembelajaran platform gue. Itu dulu. Oke, jadi ditangkap nih sama otaknya. Ketika pesan ini udah ditangkap sama otaknya, yang kedua yang terjadi adalah otak ini bakal mengartikan arti dari pesan tersebut. Kalau lo belajar fundamental dari komunikasi, gue juga sering bahas dalam Dialog Communication di platform edutech gue. Ini sebutannya sistem dalam science communication dari encoding dan juga decoding. Ini khususnya untuk yang pengertian itu lebih sifatnya ke decoding. Bang, apa itu decoding dan apa fungsi dari decoding ini? Jadi ketika pesan yang tadi gue bilang dari platform gue itu berbentuk visual dan audio, kan ada pembelajaran tuh ya, baik dalam audio ataupun dalam visual. Ketika pembelajaran itu diterima oleh otak gue, para pembelajar bakal mengartikan artinya itu apa. Oh, Bang Jason tuh ngomongnya apa sih? Oh, misalnya temen lu lagi curhat, ya. Temen lu lagi curhat, ke pesan ini, ya kan? Dia misalnya kayak, gue lagi sedih bro, gue lagi apa, dia sambil nangis, dia sambil ngomong ke lo. Ketika dia curhat ke lo, pesannya bakal diterima oleh otak lo dan bakal diartikan. Oh, diartikan itu gimana? Misalkan, diartikan dari karena dia nangis, karena dia ngomong, berarti, oh temen gue ini lagi sedih. Karena dia lagi sedih, berarti gue itu harus mensupport dia. Nah, jadi lo lihat ya, ini urutan dalam komunikasi sistem berpikir manusia. 1. Otak manusia bakal menerima respon stimulasi. Baik itu bentuknya audio, visual, kinestetik. Ya, bisa kita lihat, bisa kita hirup, bisa kita dengar. Semua informasi tersebut biasanya kalau dalam komunikasi berbentuk kata-kata yang disampaikan oleh lawan bicara, bakal diterima oleh otak kita. Dan yang ketiga, bakal diartikan oleh otak kita.
Ketika diartikan, nanti bakal dapat tuh maknanya. Oh, dia lagi sedih, oh dia lagi butuh teman curhat, oh dia lagi galau, oh dia lagi ngambek, oh dia lagi pengen cerita, oh dia lagi pengen butuh diaku-akuin, oh dia lagi pengen diangkat-angkat. Dari sini, barulah yang keempat, kita menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap orang tersebut. Oke, sekarang lo udah dapat alur dari sistem berpikir manusia. Ini adalah sistem berpikir manusia, cara mereka menerima sebuah pesan. Sekarang korelasinya tuh apa, Bang? Dengan cara gue bisa ngomong dengan lebih jelas. Cara lo bisa mempermudah orang untuk memahami pesan lo adalah dengan membuat proses dua otak manusia ini bisa memproses pesan yang lo sampaikan dengan mudah. Jadi lo ngebantu otak dia untuk mentranslasikan apa yang lo bicarakan agar lebih mudah dipahamin. Oke, jadi otak manusia juga bisa susah nih ya, bisa susah mengartikan pesan yang didapat menjadi sebuah arti. Contoh ya, ketika lo lagi berkuliah, bisa berkuliah deh, di SMA bahkan, ketika lo belajar di kelas biologi dan guru lo ngejelasin, ini adalah membran. Membran itu adalah fungsinya ini. Di membran ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Ada 1, ini, 2, ini. Mitokondria salah satunya, itu fungsinya sebagai ini. Nah, otak lo bakal mengartikan dulu nih, ini tuh pelajaran artinya apa ya? Oh, ini tuh, oke, gambar ini tuh artinya membran. Oh, oke, secara audio berarti membran ini fungsinya ini. Tapi otak lo bakal perlu yang namanya time. Oke, bakal perlu time. Nah, sekarang gue bakal ngasih tahu lo, Bang, otak itu perlu apa aja untuk mentranslasikan pesan yang dia terima. Dan gue bakal jelasin. Tunggu bentar, jangan kekat dulu. Lo harus tahu dulu hal tersebut, baru lo bisa ngomong dengan lebih jelas. Oke, buat lo memanfaatkan hal tersebut dulu. 1, otak lo bakal perlu waktu untuk mentranslasikan pesan yang dia dapatkan. Yang kedua, ini yang pertama nih ya. Yang kedua, otak lo juga bakal bisa mentranslasikan pesan yang lo dapatkan dengan cara dia ngecek juga pengetahuan dia. Nah, ini disebut sebagai tingkat pengetahuan. Oke, jadi nggak mungkin banget untuk otak kita bisa mentranslasikan atau memaknai sebuah pesan kalau kita nggak tahu pengetahuan kita tuh bisa ibaratnya selevel gak sama pengetahuan itu. Contoh, sebagai contoh. Kalau lo mungkin nggak pernah baca mengenai filsafat, dan gue bilang kalau nih sekarang, gue bilang kayak gini misalnya kalau, bro, gue pengen ngomong sesuatu nih ya. Filsafat stoikisme bagi gue, itu sebuah hal yang benar-benar ngerubah hidup gue, Bang. Di filsafat stoikisme, gue setuju dengan apa yang Marcus Aurelius omongin. Nah, bagi lo yang mungkin nggak belajar filsafat, lo bakal kayak, hah? Ngomong apaan sih ini orang? Tapi kalau misalkan lo belajar tentang filsafat, lo punya dasar-dasar lah sedikit pemahaman apa itu filsafat, terus juga filsafat stoikisme itu kurang lebih roughly kayak gimana, siapa itu Marcus Aurelius, lo bakal bisa paham dong. Lo bakal kayak, oh ya gue tahu Marcus Aurelius itu siapa, gue tahu filsafat itu kayak gimana, dan segala macamnya. Jadi otak kita untuk memaknai sebuah pesan memerlukan kadar pengetahuan yang sama dengan pesan tersebut. Jadi selevel. Makanya gue selalu bilang, orang dengan tingkat edukasi atau kebiasaan membaca atau lebih suka belajar dan pengetahuan dia lebih luas, dia bakal bisa lebih nyambung ngobrol dengan siapapun yang diajak ngobrol. Karena dia bisa tahu topik yang lagi dibicarain. Itu yang kedua. Oke, tingkat pengetahuan. Yang ketiga, itu adalah dalam silogisme atau alur yang jelas. Jadi minimal antara dua hal ini. Ya. Perlu silogisme atau alur yang jelas. Oke, Bang, sekarang gue bingung nih, Bang. Otak gue untuk memaknai sebuah pesan perlu waktu, perlu tingkat pengetahuan, dan perlu silogisme atau tingkat alur yang jelas. Kayak, bahkan silogisme itu apa? Tingkat alur yang jelas itu apa? Oke, gini. Otak lo itu kan perlu 3 hal ini buat memaknai sebuah pesan. Ya. Semakin, kalau lo lagi ngomong, semakin lo memaksimalkan 3 hal ini dalam omongan lo, berarti lo membantu otak lawan bicara lo untuk bisa lebih paham apa yang lo bicarakan. Oke, jadi lo dapet ya, lo ngebantu otak lawan bicara lo buat bisa lebih paham nih dengan cara lo merhatiin 3 aspek ini. Oke, gue bakal mulai dengan yang pertama, aspek waktu. Aspek waktu adalah gap antara pesan 1 dan pesan 2 yang lo sampaikan. Pesan 1 itu adalah pembicaraan yang lo bicarakan. Pesan 2 juga sama, pembicaraan yang lo bicarakan. Maksudnya apa, Bang? Maksudnya gini, otak lo ketika misalnya ngedengerin kata, kayak barusan gue ngomong nih,
Gue ngomong ke lo kayak, barusan gue ngomong, nah masuk ke otak lo nih, otak lo perlu waktu untuk memproses apa arti dari barusan gue ngomong. Apa arti dari gue ngomong tentang otak? Apa arti dari Bang Jason ngomong ini? Jadi lo perlu waktu dulu untuk memproses. Semakin lo ngomong terlalu cepat, maka semakin banyak pesan yang lo sampaikan. Mari kita analogikan, ya. Misalkan anggap gue megang sendok, gue suapin lo makan. Kalau gue nyuapinnya pas, masuk, habis, ditelan, oke. Masuk, habis, ditelan makanannya, ngambil lagi makanannya, masukin lagi, ditelan lagi, lo bakal menikmati banget proses makannya. Tapi kalau gue langsung masuk gak, lama-lama akhirnya lo muntah karena lo menolak. Lo ngerasa kayaknya gak enak, gue gak nyaman kalau terlalu banyak nasi di mulut gue. Nah, sama dengan kata-kata. Semakin banyak kata-kata yang lo masukkan nih ke mulut, gak ke mulut, tapi ke pikiran lo bicara, semakin lo masukin terus-menerus apa yang lo bicarain, gak ada jeda, gak ada stop, apa kayak lo sampai nge-rap banget, cepet banget gitu kan, kayak barusan tadi tuh. Otak lo bakal ngalamin yang namanya fatigue. Jadi fatigue adalah kelelahan otak. Kelelahan energi mental otak untuk memproses apa yang dibicarakan. Ini makanya ketika lo mendengarkan orang yang ngomong itu cepet banget, itu bakal lebih menguras tenaga lo. Setelah lo selesai keluar dari ruangan, lo bakal kayak, cepet banget ya gue. Kenapa? Karena otak lo nggak bisa relax mendengarkan apa yang dibicarakan. Nah, oleh karena itu, kalau lo pengen berbicara yang relax, yang bikin siapapun lebih mudah memahami apa yang lo bicarakan, usahakan omongan lo itu 3-5 kata per ucapan. Oke bang, 3-5 kata per ucapan itu kayak gimana bang? Gini ya, misalkan awalnya gue ngomong gini, halo semuanya, nama saya Jason, pada hari ini saya akan mengajarkan. Oke, itu kayak gue berusaha coba-coba. Halo semuanya, nama saya Jason Xandi dan pada hari ini saya akan bicara mengenai retorika. Jadi retorika adalah, coba lo pelan-pelan, lo ambil handphone sekarang juga. Setiap hari minimal 1 menit lo ngerekam suara lo sendiri. Jadi selama 30 hari lo ngerekam 30 menit. Ngejelasin topik bebas apapun. Tapi dengan syarat 3-5 kata per ucapan doang. 3-5 kata itu gimana sih bang? Contoh kayak gini nih. Halo semuanya, nama saya adalah Jason Stanley. Saya sudah, jadi lo lihat ya, gue nggak langsung kayak, halo semuanya, nama saya adalah Jason Stanley. Jadi gue nggak langsung kayak full. Tapi gue kayak, halo semuanya, nama gue adalah Jason Stanley dan gue udah punya pengalaman 6 tahunan di bidang science communication. Selama 6 tahunan, gue udah mempelajari banyak sekali hal mengenai science communication. Salah satu aspek yang paling penting banget gue pelajarin adalah mengenai retorika. Dan pada video hari ini, gue bakal ngebahas mengenai apa sih retorika itu sebenarnya. Karena 99% orang selalu gagal memahami apa itu retorika. Lalu lihat, jadi gue menggunakan adanya pause dalam omongan gue. Gue membiasakan keheningan antar kalimat. Jadi antara kalimat ada jedanya. Satu kalimat terdiri hanya maksimal 3-5 kata per ucapan. Ini yang pertama. Dengan lo pakai time aja, lo memberikan jeda nih antara kalimat lo dan lo mengucapkan 3-5 kata per ucapan doang per kalimat, ini bakal memperjelas banget isi pesan lo. Dan yang tips bonus yang kedua untuk yang time ini, hindari menggunakan kata-kata pengisi kayak halo semuanya, nama gue Jason. Gue sih udah lama ya ngedalamin komunikasi. Coba lo bandingin sama, halo semuanya, nama gue Jason. Gue udah lama mendalami mengenai komunikasi. Itu lebih enak didengerin. Jadi tadi ikutin challenge yang gue udah kasih, 1 menit selama 1 hari, ya selama 30 hari lo lakuin. Ada 2 syarat ya, 3-5 kata per ucapan setiap kali lo ngomong, dan yang kedua usahakan meminimalisir kata pengisi seperti a. Ini yang pertama, tips pertama. Tips yang kedua adalah tingkat pengetahuan. Oke, gue sering banget nemuin orang yang ketika mereka banyak membaca, yang gue selalu bilang, kalau lo pengen jago berkomunikasi, baca banyak banget hal. Gue baru aja melihat sebuah buku kayak retorika, terus juga kecerdasan emosional, terus juga ada tentang fisika apa segala macam di Gramedia. Dan gue selalu usahain beli masing-masing satu buku dari satu niche yang berbeda-beda. Baik itu fisika, baik itu filsafat, baik itu ekonomi, bisnis, segala macam. Itu untuk meningkatkan pengetahuan gue on general aspek.
Gue selalu bilang ke siapapun, kalau lo pengen jago berkomunikasi, tingkatin pengetahuan lo dulu. Semakin banyak yang lo tahu, semakin bisa lo connect ngobrol sama siapapun, dan karena semakin banyak topik yang bisa lo bicarakan. Bahkan untuk sekedar mendengarkan aja, lo harus mengajukan pertanyaan yang memang layak untuk ditanyakan. Untuk lo bisa menanyakan pertanyaan yang layak untuk ditanyakan, lo perlu memiliki pengetahuan yang mencukupi lo untuk memahami, oh pertanyaan ini loh yang lebih layak diajukan daripada pertanyaan yang lain. Jadi tingkat pengetahuan itu penting banget. Tapi masalahnya, kebanyakan orang yang memiliki pengetahuan tinggi, mereka itu mengasumsikan, seringkali secara psikologi, mengasumsikan orang yang di hadapan mereka tahu apa yang mereka ketahuin. Ini disebut juga sebagai Dunning-Kruger effect. Bang, solusinya itu gimana? Solusinya adalah lo harus memahami tingkat pengetahuan dan bicara lo itu sampai mana. Yang paling gue lebih suka lakuin adalah untuk tingkat pengetahuan, lo satu, dengarkan dia secara aktif terlebih dahulu. Cek video gue yang lain. Atau di 3 Hour Communication, Stanley Academy, itu ada tuh, gue ngebedah full cara ngelakuin active listening. Lo lakuin active listening. Yang kedua, lo cari topik yang dia suka. Ciri-cirinya gimana bang? Ciri-cirinya dia lebih banyak ngomong, dia lebih banyak mengutarakan pendapat dia awalnya sambil main handphone langsung dari handphone dia, langsung kayak fokus ke lo gitu kan. Cari topik yang dia suka, yang kedua. Yang ketiga, lo ngomongin topik tersebut aja. Baik bertanya ataupun berbicara. Jadi pastikan kalau lo berbicara dalam sebuah topik yang dia nggak tahu topiknya, kelihatan banget dia tuh nggak tahu topiknya, dia kayak cuman oh iya ya, oh gitu ya, oh. Tapi kalau topik yang dia sukain, dia bakal kayak, lo gimana bro? Lo suka nggak musik karakter si ini? Oh, lo nonton nggak episode berapa tuh? Oh, lo apa gak? Bahkan dia lebih banyak ngomongin apa yang dia pikirin. Kayak, oh menurut gue pribadi sih nggak kayak gitu sih bro, nih gini ya. Kalau Kevin De Bruyne misalnya kayak gitu. Jadi lo itu mengajak dia berbicara di topik yang dia suka. Ketika lo berbicara di topik yang dia suka, otomatis pengetahuan dia akan topik tersebut juga tinggi. Sehingga omongan lo dan omongan dia bakal lebih hidup. Nggak ada yang cuma kayak, oh iya iya doang. Karena, oh iya 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 doang, itu biasanya disebabkan oleh 2 hal. Satu, dia nggak tertarik kepada lo sebagai pembicaranya. Yang kedua, dia nggak tertarik kepada topiknya. Oke. Jadi pembicara itu lo bisa cek aja teori halo effect. Gue sering bahas, tapi gue lebih fokus kepada topik kedua. Dia nggak suka sama topiknya. Itu paling fatal. Cari topik yang dia suka. Siapapun yang lo ketemuin bakal lebih nyaman ngobrol sama lo berjam-jam. Jadi ini, salah satu hal untuk bisa memperjelas aspek omongan lo adalah dengan cara mencari topik yang dia suka juga. Jadi bukan hanya lo menyampaikan pesan, tapi lo menyampaikan pesan baik berbentuk jawaban ataupun pertanyaan di topik yang dia suka. Kalau lo menyampaikan jawaban dan pertanyaan di topik yang dia nggak suka, itu bakal bikin dia jadi lebih bingung. Oke, ini yang pertama. Yang pertama juga bisa berbentuk, oh ya by the way, sorry, ini untuk topik. Gue juga punya pembahasan yang kedua, itu untuk kosakata. Nah, kosakata juga fatal. Jadi banyak orang yang sering mikir kayak gini nih. Kalau gue pengen kelihatan pintar, gue harus pakai kosakata yang lebih rumit sebutannya, sifat akademis. Gue selalu bilang, kalau lo pengen memperjelas isi pesan lo, bikin apa yang lo bicarakan mudah untuk dicerna. Itu berarti lo menggunakan kosakata yang lebih umum untuk digunakan. Hindari kosakata yang terlalu akademis, yang sifatnya kayak subjektif. Itu kan perspektif saya. Kayak bisa. Itu kan pandangan saya. Kayak lebih gampang dipahamin sama anak-anak yang misalnya udah kelas 5 SD. Gue selalu bilang, bagi orang mungkin ngajar anak mahasiswa itu lebih susah. Tapi bagi gue, ngajar anak kelas 5 SD jauh lebih susah daripada ngajar anak mahasiswa. Karena kosakatanya itu yang terbatas. Kalau kita ke anak SD, kita harus ngejelasin konsep yang rumit banget, jadi hal yang simpel mudah dipahami oleh mereka. Itu tugas kita. Lo harus bisa menjelaskan konsep yang lo jelaskan, mau serumit apapun, sampai anak kelas 5 SD itu paham. Baik itu pakai kosakata yang mudah dipahamin, baik itu pakai analogi, baik itu pakai apa segala macam, intinya mudah dipahami. Pastikan pesan yang lo sampaikan mudah dipahami. Yang ketiga adalah alur pembicaraan lo juga. Nah, ini yang paling penting bang. Pada dasarnya, alur pembicaraan itu, gue bakal hapus di sini dulu ya, by the way. Pada dasarnya, alur pembicaraan yang jelas itu terdiri dari sebuah piramida yang gue selalu pakai. Ada yang namanya opini utama, ada yang namanya OP atau opini pendukung, dan data atau fakta pendukung. Bang, yang ngebedain itu apa? Simple. Jadi, lo selalu memulai omongan lo dengan opini utama, lanjut ke opini pendukung, lanjut lagi ke data atau fakta pendukung. Opini pendukung adalah apa yang pengen lo sampaikan secara simple.
1 sampai 3 kalimat doang. Nah, contoh nih ya, contoh misalkan lo ditanya nih sama orang, "Bro, kalau lo pribadi lebih suka platform YouTube atau Instagram?" Daripada lo kayak, gue lebih suka Instagram sih, tapi YouTube juga keren ya." Gimana ya, dulu juga gini sih, dulu tuh gue suka sama Instagram. Jadi lo itu menggunakan sebuah opini utama yang terdiri dari beberapa cabang. Multiple key opinion. Jadi multiple key opinion adalah lo memiliki beberapa kunci opini utama. Yang itu nggak gue bilang buruk sih, tapi lumayan fatal untuk digunakan dan dapat mempermudah orang bicara untuk bingung dengan apa yang mau bicarakan. Lo bakal bikin dia jauh lebih bingung dengan apa yang lo bicarakan. Nah, caranya adalah lo mulai dengan satu aja opini utama. Baik dengan lo cuma bilang kayak, "Oh, gue lebih suka YouTube sih." Itu satu tuh, gue lebih suka YouTube sih. Yang kedua, lo harus menyatakan kenapa opini utama lo itu benar atau penting. Pilih salah satu. Oke. Oh, contoh bang, gue pilih yang benar aja deh bang. Nah, kan gue bilang opini utama gue adalah gue lebih pilih YouTube. Kenapa opini gue benar? Oke, kenapa opini gue benar? Gue bisa bilang kayak gini. Karena kalau dilihat dari phone system gue, hampir waktu gue itu 60% habisnya di YouTube. 20% lain baru deh di Instagram. Jadi gue lebih fokusnya di YouTube aja. Nah, ada juga nih ya, data pendukung. Jadi, data atau fakta pendukung adalah yang menyatakan kenapa opini pendukung lo itu benar. Misalkan gue bilang, itu sih bosan banget, tapi kalau misalnya gue bilang kayak gini bisa. Karena ya, kalau dari tracking handphone kan nggak mungkin salah ya. Jadi, gue cukup yakin sih, gue lebih suka YouTube. Nah, itu satu tuh, yang walaupun argumennya cukup aneh. Tapi kalau misalnya ditanya nih, ya gue pengen menyatakan pendapat gue. Bro Jason, lo lebih prefer pakai strategi yang pertama atau yang kedua nih bro? Gue lebih prefer pakai strategi yang pertama sih, opini utama gue. Karena menurut gue pribadi, strategi pertama itu jauh lebih efektif daripada strategi yang kedua. Ini opini pendukung. Ini karena kan strategi pertama itu memiliki data 50%, percentage yang lebih tinggi daripada strategi yang kedua dari brand B, yaitu kompetitor kita. Jadi gue lebih setuju dengan strategi pertama. Nah itu gue tadi pakai data atau fakta pendukung. Jadi gue membuktikan bahwa opini pendukung itu benar. Ya, jadi ini adalah alur berbicara yang bakal bikin omongan lo jauh lebih jelas. Ada opini utama, pendukung, dan juga data atau fakta pendukung. Nah, by the way, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut nih, memperdalam skill komunikasi hanya dalam 30 hari doang, bisa berbicara tanpa rasa gugup, gagap, belibet. Lo bisa belajar lebih dalam lagi di 3 Hour Communication di platform EdTech gue. Di sana lo bakal belajar cara bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan nguasain skill komunikasi persuasif yang bisa lo gunakan untuk bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta. Atau menerapkan karisma ke dalam kehidupan komunikasi lo, yang bakal bikin siapapun lebih nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Lo bisa cek aja kursusnya di www.stanleyacademic.com. Udah ada 900 orang lebih yang ngerasain perubahan drastis setelah mempraktekkan materi yang mereka pelajarin dari Tower Communication ke dalam kehidupan mereka. Lo bisa cek linknya di pin komentar di bawah atau cari aja di Google sendiri.